Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya ingin bercerita tentang 3 kosakata. Kosakata pertama itu adalah eyang. Eyang itu adalah kosakata bahasa Jawa yang artinya panggilan yang penuh hormat kepada kakek atau nenek dalam bahasa Jawa. Dan itu tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah kosakata eyang ada di dalam Kamus Melayu Malaysia? Pasti ada dong. Kan Malaysia itu tidak ingin ketinggalan dengan semua kosakata yang ada di Indonesia, termasuk kosakata bahasa Jawa. Buktinya kosakata eyang ini. Kosakata eyang di dalam Kamus Melayu Malaysia itu berarti datuk atau nenek. Ya sama, kakek atau nenek itu sama aja, gitu ya. Dan di situ tertulis sebagai kosakata bahasa Jawa. Apakah kosakata eyang digunakan di Malaysia? Jawaban yang sering kita dengar adalah, oh ya, digunakan oleh orang-orang Jawa yang ada di Malaysia. Bagaimana kosakata eyang itu bisa digunakan oleh orang Jawa kalau 80% orang Jawa yang ada di Malaysia sudah tidak menggunakan bahasa Jawa? Lantas, siapa lagi yang menggunakan kosakata eyang? Jadi apakah kosakata eyang itu digunakan? Saya nggak yakin kosakata eyang itu digunakan. Sebab banyak orang Jawa yang ada di Malaysia itu lebih suka mengadopsi kosakata bahasa Melayu. Ya itu wajar saja. Karena lingkungan tetangga semua itu orang Melayu. Dan mungkin anak menantunya orang Melayu. Ya kosakata Jawanya hilang. Sehingga kosakata eyang itu diganti dengan kosakata datuk atau nenek. Gimana? Ada yang mau bersikeras juga, gue mengatakan, oh enggak, kosakata eyang digunakan di Malaysia. Ya, saya percaya kosakata eyang itu masif dan luas penggunaannya di Malaysia. Ya, oke. Kosakata kedua ini adalah sebuah kosakata yang, sekali lagi, kosakata bahasa Jawa, di mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kosakata ini terdaftar di dalamnya. Kosakata itu adalah colong. Colong itu artinya curi. Kalau mencolong itu artinya mencuri. Kecolongan artinya kecurian. Apakah ada kosakata colong di dalam Kamus Melayu Malaysia? Seperti contoh dari kosakata sebelumnya, ya pasti ada dong. Kosakata colong itu terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia. Di Kamus Melayu Malaysia, colong itu langsung ada kosakata turunannya, yaitu mencolong atau nyolong. Dan di situ tertulis bahwa mencolong, nyolong itu artinya mencuri. Mengapa tidak dituliskan arti pertama dari kosakata colong itu sebagai curi? Mengapa langsung dibuat kosakata turunan mencolong, nyolong? Oke, itu satu. Yang kedua, apakah kosakata colong itu digunakan di Malaysia? Jawaban yang sering kita dengar apa? Oh ya, orang-orang Jawa yang datang ke Malaysia sebelum kemerdekaan Indonesia dan Malaysia, mereka menggunakan kosakata colong itu. Mungkin, tapi itu mungkin hanya digunakan oleh 20% dari orang Jawa yang ada di Malaysia. Karena 80% orang Jawa yang ada di Malaysia sudah tidak bisa berbahasa Jawa lagi. Wes lali Jawa nih. Kenapa? Ya mungkin karena banyak orang yang ingin membuli orang Jawa di Malaysia. Ya, kita lihat komentar-komentar netizen Malaysia itu kan kayaknya sentimen banget dengan orang Jawa. Selalu mereka mengatakan, oh ini Jawa, muka Jawa, wajah Jawa, begitu kan. Tapi yang lucunya semua kebudayaan Jawa, kosakata Jawa, kesenian Jawa, itu dipakai semua. Bahkan diklik di Malaysia. Itu kan paradoks banget kan, kontradiksi banget itu. Tapi apapun itu, jadi saya yakin dan percaya bahwa kosakata colong itu tidak digunakan di Malaysia. Yang digunakan adalah curi atau mencuri. Tidak ada itu kosakata colong digunakan di Malaysia. Anda setuju atau Anda tidak setuju? Silahkan ditulis. Kosakata berikutnya ini sebenarnya kosakata yang menurut saya ini ajaib. Kenapa saya sebutkan ajaib? Ketika saya membolak-balik Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, baik edisi kedua tahun 1986 dan edisi keempat tahun 2005, saya menemukan satu kosakata di mana kosakata itu untuk edisi
kedua tahun 1986, kosakata itu dituliskan sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia. Kosakata itu adalah GRIS. Saya langsung mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik yang versi online maupun versi yang lama yang saya miliki, yaitu tahun 1994. Saya ingin mencari apakah ada kosakata GRIS di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surprise, surprise, surprise. Tidak ada kosakata GRIS di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kosakata GRIS yang tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia di edisi kedua Kamus Melayu Malaysia tahun 1986, kosakata GRIS sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia itu dapatnya dari mana? Dan yang menarik lagi, di edisi keempat tahun 2005, Kamus Melayu Malaysia mencantumkan kosakata GRIS juga, namun sudah menghilangkan kosakata pinjaman Indonesia. Artinya apa? Kalau kita ingin konsisten melihat jejak yang telah tertulis di edisi kedua tahun 1986, secara logika berarti kosakata GRIS yang dituliskan sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia telah mantap dan luas penggunaannya di Malaysia, sehingga asal kosakata bahasa Indonesia itu sudah tidak dituliskan lagi di edisi keempat tahun 2005. Pertanyaannya, dari mana tim penyusun Kamus Melayu Malaysia mendapatkan kosakata GRIS sebagai kosakata dari bahasa Indonesia? GRIS di dalam definisi bahasa Inggris itu sama dengan dalam bahasa Indonesia, yaitu minyak gemuk. Nah, sekarang mari kita lihat apa definisi gemuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gemuk mempunyai 5 arti, yaitu 1. Besar karena banyak dagingnya atau tambun. Kemudian yang kedua, gemuk itu maksudnya lemak. Kemudian yang ketiga, mengandung banyak zat makanan bagi tumbuh-tumbuhan tentang tanah sehingga baik untuk ditanami, subur. Arti keempat, pupuk. Dan arti kelima, sebangsa minyak untuk melumas bagian-bagian mesin dan sebagainya. Apa yang bisa kita simpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan GRIS di dalam Kamus Melayu Malaysia itu adalah gemuk dalam definisi kelima Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setuju? Udah, lemesin aja, setuju aja lah. Oke. Sekarang mari kita lihat apa definisi gemuk menurut Kamus Melayu Malaysia. Arti pertama, tidak kurus, besar badan karena banyak daging, tambun. Persis sama dengan apa yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua, lemak atau minyak. Oke, sama. Persis dengan apa yang ada tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketiga, ini adalah pinjaman dari bahasa Indonesia. Artinya, minyak pelicin mesin, roda, dan lain-lain. Arti keempat, baja atau pupuk. By the way, di Malaysia pupuk itu disebutnya baja. Saya pertama kali ke Malaysia, ketemu dengan beberapa petani. Kemudian petani di Malaysia itu mengatakan, oh, untuk kita menyuburkan tanaman, kita harus memberikan baja. Baja? Untuk perang atau apa ini? Baja. Ternyata baja itu pupuk. Teman-teman bisa perhatikan ya. Ternyata yang dimaksud dengan GRIS itu adalah gemuk. Setuju atau tidak setuju? Bahkan di Kamus Melayu Malaysia tertulis di definisi ketiga bahwa itu adalah sejenis minyak pelincir. Dan definisi itu sama dengan apa yang tertulis sebagai GRIS. Jadi, sekarang pertanyaannya, apakah kosakata GRIS itu berasal dari bahasa Indonesia seperti yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986? Saya yakin itu bukan berasal dari bahasa Indonesia. Kenapa? Tidak ada dalam bahasa Indonesia kosakata GRIS. Saya yakin itu kesalahan yang dilakukan oleh tim penyusun Kamus Melayu Malaysia edisi kedua. Karena seharusnya yang ditulis itu bukan ID, tapi IG. Karena di dalam bahasa Inggris ada kosakata yang namanya GRIS. Setuju? Tidak setuju juga? Oke. Kalau Anda tidak setuju, pertanyaan saya sederhana saja. GRIS itu kan sekarang jadi kosakata natif. Betul? Oke. Gemuk, yang artinya minyak pelincir itu adalah kosakata pinjaman dari Indonesia. Sekarang pertanyaannya, rakyat Malaysia itu menggunakan kosakata GRIS atau gemuk?
Silakan dijawab. Saya sangat bisa mengerti kalau rakyat Melayu Malaysia akan menggunakan kosakata Greece. Kenapa? Kan Malaysia pernah dijajah oleh Inggris. Jadi saya anggap itu sangat wajar kalau kosakata Greece itu mantap dan luas penggunaannya di Malaysia. Apalagi kosakata Greece itu dalam edisi keempat tahun 2005 itu sudah sebagai kosakata natif. Kalau sudah ada kosakata Greece, mengapa Kamus Melayu Malaysia masih juga ingin meminjam kosakata gemuk yang artinya sama dengan Greece? Alasan yang sering kita dengar, oh suka-suka kami. Oh, itu untuk pengetahuan kami. Begitu kan ya? Baik. Itu saja teman-teman. Sehat walafiat selalu. Dadah.